Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini di luar daripada prediksi BMKG oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha menangis darah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump mengirimkan 5.000 pasukan marinir ke Selat Hormuz, guys. Wow, gila banget. Bayangkan ada 5.000 marinir, bukan kaleng-kaleng guys, tapi 5.000 orang diterjunkan ke Selat Hormuz. Nah, itu artinya kalau Amerika sudah mengirimkan pasukan ke Selat Hormuz, kalau tentara Amerika sudah menginjakkan kaki di Selat Hormuz, itu artinya Amerika akan melakukan invasi darat, guys. Wow, gila banget. Jadi, menurut saya ini di luar daripada prediksi BMKG warga Konoha ya. Di luar Nurul ya menurut saya pribadi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena warga Konoha itu berpikir bahwa Amerika nggak mungkin menginvasi Iran. Nggak mungkin. Karena apa? Karena harganya terlalu mahal. Itu alasan daripada pengamat kompresor bocor yang ada di Konoha. Jadi pengamat odong-odong yang ada di Konoha yang berpihak pada yang seiman atau jubir negara Iran itu sendiri atau negara yang seiman dengan mereka, biasanya mereka akan bela mati-matian. Mereka nggak bakal netral ya. Jadi di video ini saya akan netral ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Iran sekalipun. Jadi di video ini saya akan bongkar gitu ya. Kenapa Donald Trump nekat? Menurut saya ini sungguh nekat yang nyata. Donald Trump nekat menginvasi Iran, guys. Wow, gila banget. Ternyata Donald Trump itu adalah dewa perang, guys. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dia sudah mengatakan dia menang, maka dia akan melakukan, dia akan membuktikan kemenangan. Itu yang saya salut dengan Donald Trump. Walaupun saya bukan fans Donald Trump. Namun di video ini juga saya akan memuji pasukan Iran itu sendiri. Ada kelebihan daripada pasukan Iran tanpa kita sadari. Ada kelebihan daripada Iran ya dalam perang kali ini. Apa itu? Kemudian apakah ini indikasi bahwa Amerika akan melakukan serangan besar-besaran seperti yang terjadi di Vietnam? Apakah Amerika melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Irak? Apakah ini langkah pertama menginvasi Iran? Jadi kalau Amerika menginvasi Iran, kalau sudah menempatkan tentaranya di Selat Hormuz, itu artinya dalam sejarah Amerika berhasil memporak-porandakan tanah Persia. Dari dulu Persia itu sangat-sangat luar biasa, susah ditaklukkan. Jadi kalau tentara Amerika sudah menginjakkan kaki di Selat Hormuz, di tanah Iran, maka itu sejarah baru, guys. Wow, 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 gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah rencana Donald Trump ini gegabah atau tidak? Apakah ini rencana yang baik atau tidak? Kemudian, selain itu, Donald Trump juga sudah mengerahkan B-2 Spirit, alutsista atau pesawat pengebom terbaik dari Amerika, yaitu B-2 Spirit dan kawan-kawan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump mengerahkan B-2 Spirit ke Iran? Apa alasannya? Apakah ada rencana besar? Apa yang terjadi? Apakah Donald Trump akan membombardir Iran seperti membombardir Gaza? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, saya akan bongkar di sini ya. Jadi banyak tuh pengamat di Konoha mengatakan Amerika nggak bakal mau menginvasi Iran karena itu mahal sekali harganya. Amerika akan selesai kalau menginvasi Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah pengamat yang ada di Konoha itu netral atau tidak? Dulu kalau saya perhatikan, ketika Israel membombardir Gaza, maka pengamat di Konoha itu serentak berteriak, serentak mengatakan, Israel tidak akan berhasil membombardir Gaza. Nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Kata pengamat kompresor bocor yang ada di Konoha, pengamat abal-abal.
terutama Gajah donasi atau Hussein donasi. Jadi dulu pengamat Konoha serempak mengatakan seperti itu, bahwa Gajah itu tidak akan pernah berhasil dikuasai oleh Israel. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini, siapa jadi penguasa di Gajah? Apakah Israel yang menang? Kalau kita perhatikan ya, kalau boleh jujur yang menang itu Israel. Ya, siapapun melihat yang menang itu Israel. Tapi ya, sebelum-sebelumnya Israel itu diprediksi kalah. Pengamat-pengamat di Konoha itu berprediksi bahwa Israel itu akan kalah di Gajah. Tapi pada faktanya Israel menang. Nah, bagaimana dengan Iran? Apakah akan sama faktanya? Apakah Iran itu akan bernasib sama seperti Hamas, seperti Gaza? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar, dan ini berita yang tidak disukai oleh warga Konoha, yang bisa mengiris-iris hati warga Konoha, terutama fanboy atau pendukung daripada Ayatollah Khamenei. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Pada faktanya, Iran itu tidak sekuat yang kita bayangkan. Iran itu hanya jago dalam propaganda. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Karena gini guys, sebelumnya juga saya percaya bahwa Iran itu kuat ya, sekuat Persia. Tapi zaman sudah berubah guys. Bukan zaman dulu lagi, bukan abad ke-7 lagi, bukan abad pertama lagi ya, bukan zaman Persia lagi. Zaman sudah berubah guys. Zaman sekarang itu menggunakan AI ya, menggunakan B2 Spirit ya, menggunakan teknologi yang sangat mutakhir ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran bisa mengalahkan Amerika? Mungkin ya. Jadi saya tidak berpihak di sini ya. Mungkin Iran bisa menahan, tapi untuk menang chance-nya itu sedikit sekali. Cuman 10% sampai 30%. Kalau Amerika menginvasi Iran, chance-nya itu gede banget. Sekitar 60%. Ya, itu menurut riset ya guys ya. Bukan riset warga Konoha, bukan riset pengamat abal-abal yang di Konoha, tapi riset pengamat di luar negeri. Pengamat luar negeri itu mereka nggak ada urusan dengan yang namanya seiman gitu ya, nggak ada urusan dengan seagama, nggak ada urusan dengan satu pengajian, nggak ada urusan dengan satu aliran ya, nggak ada urusan dengan satu rumah ibadah, nggak ada urusan seperti itu ya, nggak ada urusan ya, nggak ada itu. Jadi orang luar negeri itu ya mereka independen. Kenapa? Karena rata-rata mereka agnostik. Jadi mereka ya jujur gitu ya. Justru kalau kita beragama, mohon maaf bagi yang videonya, bukan semuanya ya. Saya tidak menyamaratakan semuanya. Nggak semua orang beragama seperti itu ya. Tapi rata-rata, walaupun dia bergelar kompresor ya, bergelar doktor dan sebagainya, kalau dia sudah beragama, biasanya ya, nggak semua ya disclaimer on ya, biasanya dia akan susah ya meninggalkan yang namanya doktrin dan dogma agama. Jadi pengamat yang ada di Konoha itu, mereka itu kemakan doktrin. Sehingga mau nggak mau mereka harus membela Iran. Dia nggak netral. Ya, kalau mau ya mendengarkan kata pengamat itu pengamat dari luar negeri gitu. Jangan mau dibul-buluin oleh pengamat di dalam negeri gitu. Jangan mau ya. Ada sebenarnya yang netral, tapi yang netral itu nggak akan diundang. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau saya diundang misalnya ke TV One atau kemana gitu ya, lalu saya jujur apa adanya, saya nggak akan diundang. Karena apa? Karena nggak menarik gitu. Fakta itu pahit guys, kering. Fakta itu sepi. Itulah alasannya kenapa. Ya kalau saya ngomong fakta yang benar-benar fakta gitu, pahit banget gitu ya. Fakta itu jujur, pahit, dan sepi gitu ya. Nggak disukai gitu ya. Kenapa Gajah Hussein itu selalu diundang di TV-TV nasional? Apakah karena dia rasional? Apakah dia jujur? Enggak. Karena apa? Karena itu yang disukai oleh warga Konoha. Jadi saya tidak menyalahkan Gajah Hussein di sini ya.
Gajah Hussein itu adalah salah satu orang yang banyak menyukai ya sosok seperti Gajah Hussein gitu. Jadi warga Konoha itu banyak banget ngefans sama Gajah Hussein. Perkara benar atau salah itu bodoh amat. Kenapa? Karena kita itu ada bias seiman. Suka nggak suka perang antara Israel versus Iran ini ada bias seiman, guys. Ya, kalau misalnya mengatakan enggak ada hubungan dengan agama, itu cuma di mulut doang, guys. Pada faktanya ada urusannya dengan agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena Iran bawa-bawa agama. Kecuali Iran nggak bawa-bawa agama, maka warga Konoha tidak akan terseret gitu. Jadi warga Konoha itu secara tidak sadar dibodoh-bodohi oleh masyarakat Iran itu sendiri, dibodoh-bodohi oleh pejabat Iran itu sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Karena Ayatollah Khamenei bawa dalil. Ketika dia menyerang Israel, ketika Ayatollah Khamenei menyerang Israel, maka dia ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Ada datanya tuh. Saya benar-benar netral di video ini. Jadi yang bawa-bawa agama itu adalah Iran. Sehingga pengamat abal-abal, pengamat odong-odong yang dari Konoha, yang punya gelar kompresor bocor itu, mereka terseret dengan yang namanya seiman agama. Kenapa? Karena orang Iran sendiri yang bawa-bawa agama. Jadi ini permasalahannya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Jadi walaupun sampai berbusa-busa saya mengatakan nggak ada hubungan dengan agama, justru Iran itu sendiri yang menyeret agama. Mereka bawa dalil-dalil dari kitab suci menyerang Israel. Jadi mau nggak mau ada hubungan dengan agama. Itulah alasannya kenapa warga Konoha itu sangat menyukai Gajah Hussein. Kenapa? Karena Gajah Hussein itu membenci Israel. Di Konoha itu banyak orang yang membenci Israel. Jadi mereka mencari sosok yang membenci Israel. Ya, jadi kalau mau lihat SDM warga Konoha, lihatlah Gajah Hussein. Kenapa Gajah Hussein itu diidolakan? Kenapa? Karena rata-rata SDM kita seperti Gajah Hussein. Ya, jadi kalau mau lihat suatu negara itu lihatlah tokoh-tokoh gitu ya, apakah tokohnya itu benar-benar jujur, netral gitu, apakah penuh dengan kebencian. Kalau tokoh-tokoh di satu daerah atau suatu negara itu penuh dengan kebencian seperti Gajah Hussein misalnya atau Huas misalnya, ya maka di negara tersebut akan banyak orang seperti itu. Itu representasi gitu ya, itu gambaran gitu ya. Jadi sebenarnya saya bikin channel ini melawan arus, guys. Saya tahu di Konoha itu banyak orang yang membenci fakta, tapi saya bikin channel kaum intelektual. Karena apa? Karena saya kasihan gitu ya. Jadi kalau Anda berpikir saya nyari duit dari YouTube, no. Kalau saya nyari duit dari YouTube itu cukup saya ngejelek-jelekin Israel, ngejelek-jelekin Amerika seperti channelnya Mardigu ya, kemudian Benix dan sebagainya, maka view akan naik drastis gitu. Kenapa? Karena di Konoha itu lebih banyak mayoritas ya. Mayoritas warga Konoha itu membenci Amerika, membenci Israel. Jadi kalau saya mau nyari duit dari YouTube itu saya ngata-ngatain Amerika, guys. Untuk apa? Untuk view ya. Nggak peduli saya gitu, bodoh amat gitu. Saya pasti ngata-ngatain Amerika gitu. Tapi saya nggak memilih itu. Karena saya nggak nyari duit dari YouTube, guys. Jadi saya kasihan dengan kaum intelektual karena kaum intelektual di Konoha itu jarang speak up, yang kemudian mereka itu silent, mereka jarang ya berbicara. Jadi saya itu ngajak yang nonton video ini, saya yakin yang nonton video ini adalah kaum intelektual, orang yang berpikir gitu ya, orang yang waras ya, orang yang tidak terlalu suka ribet gitu ya. Tapi pada faktanya gini, guys, kalau kaum intelektual itu nggak speak up, maka Toa akan dikuasai oleh SDM rendah seperti Gajah Hussein. Jadi orang-orang seperti Gajah Hussein lah sebenarnya yang menguasai media kalau kita nggak ngobrol, kalau kita nggak speak up kaum intelektual. Jadi itulah yang terjadi di Iran. Kenapa Iran itu hancur? Karena kaum intelektual itu sudah keluar dari Iran. Kenapa Amerika teknologinya bagus? Karena apa? Karena kaum intelektual Amerika itu ya punya tempat di Amerika. Kalau di Iran kan enggak. Di Iran itu bayangkan ya, pemenang Piala Nobel sekalipun dikerangkeng, guys, di penjara di Iran. Itu saking otoriternya Iran ya. Saking susahnya, saking payahnya pemerintah Iran. Tapi banyak warga Konoha yang mengidolakan pemimpin-pemimpin Iran. Kenapa warga Konoha banyak mengidolakan pemimpin Iran? Apa alasannya? Karena warga Konoha itu sama-sama membenci Israel.
Iran membenci Israel, kemudian warga Konoha juga membenci Israel. Sehingga apa? Sehingga ya kalau Iran ini berhasil, maka kita akan meniru Iran. Pemerintahan Iran akan kita tiru ya. Sekarang juga sebenarnya Konoha sudah mulai, ya, bukan mulai lagi, sudah fase pertengahan gitu ya. Buktinya apa? Buktinya mata pelajaran budi pekerti di sekolah sudah dihilangkan dengan apa? Dengan pelajaran agama. Ya, di Konoha seperti itu, guys. Apa tujuannya? Untuk menciptakan kader-kader gitu ya, bibit-bibit baru gitu ya. Kenapa agama diajarkan di sekolah bukan budi pekerti atau humanisme atau Pancasila? Kenapa? Karena untuk menciptakan kader-kader baru gitu ya, kader-kader baru yang membenci Israel gitu ya. Suka nggak suka, di Konoha itu lebih banyak orang yang membenci Israel daripada yang tidak membenci. Kenapa? Apa alasannya? Karena dari kitab suci gitu. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh Netanyahu itu jahat, Stalin lebih jahat, guys. Ya, puluhan juta korban daripada Stalin. Apakah kita membenci Stalin? Enggak kan? Karena apa? Karena Stalin bukan Yahudi. Coba kalau Stalin itu Yahudi, terus akan dibahas di Konoha. Jadi kita itu ada semacam dendam terhadap orang Yahudi. Warga Konoha itu dendam banget dengan orang Yahudi. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena dulu orang Yahudi itu bermasalah dengan orang Arab gitu? Apakah ada orang Yahudi yang menyakiti hati orang Arab gitu? Zaman dulu, zaman abad ke-7. Apakah karena ada wanita orang Yahudi yang meracuni Nabi? Apakah ini alasannya sehingga mereka punya dendam pribadi? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya cuma bertanya. Emang nggak boleh bertanya gitu? Kenapa sih warga Konoha itu takut banget dengan pertanyaan? Pasti banyak yang kepanasan nanti kalau saya ngomong seperti ini. Kenapa sih warga Konoha itu kepanasan gitu kalau kita tanya sesuatu hal gitu? Kenapa sensitif dengan pertanyaan? Bukankah agama itu kebenaran? Kalau agama itu kebenaran, kenapa takut dengan pertanyaan? Sama seperti saya misalnya. Ya kalau saya tidak berbohong ya, netral, jujur, kenapa saya takut dengan pertanyaan? Tanyakan aja nggak jadi masalah ya kan. Jadi orang yang ketakutan dengan pertanyaan itu berarti dia orang yang tidak punya kebenaran. Jadi kalau saya mengatakan, kalau saya bertanya misalnya, kenapa warga Konoha itu membenci orang Yahudi? Apakah karena zaman dulu ada wanita yang meracuni Nabi? Apakah itu alasannya? Saya cuma bertanya loh, jangan berpikir bahwa saya memojokkan agama tertentu di sini ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Kenapa sih kita itu takut banget dengan pertanyaan? Ya, ini yang perlu kita rubah guys ya. Jangan terlalu sensitif ya. Jadi kalau Anda sensitif nonton video tentang edukasi, maka lebih baik Anda nonton film Upin Ipin gitu ya. Atau SpongeBob gitu. Atau Cocomelon gitu ya. Jadi jangan nonton film apa atau video-video tes. Jadi jangan nonton video tentang edukasi. Ini edukasi ya, edukasi bagi warga Konoha yang IQ-nya setara gorila. Jadi gini guys, siapa yang akan menang dalam pertarungan kali ini? Saya benar-benar netral di sini ya. Kalau saya perhatikan itu ya, ini menurut prediksi saya ya, boleh benar boleh salah. Pertarungan kali ini sebenarnya kalau boleh jujur, di atas kertas itu yang menang Amerika dan Israel. Ini combo maut guys ya. Kemudian apa tantangan daripada Amerika dan Israel? Tantangannya itu menginvasi Iran. Iran juga punya terowongan kan. Jadi menurut keyakinan saya akan berakhir seperti hama. Akan berakhir seperti gajah. Ya, apakah ini juga berakhir seperti Iran dan Rusia? Ya, bisa jadi kan. Karena kekuatan terbesar daripada Iran itu sendiri drone dan gorong-gorong gitu ya. Ya bisa aja pasukan daripada Iran itu masuk ke gorong-gorong gitu ya. Sementara jumlah pasukan Iran itu sendiri ada jutaan ya. Jadi Amerika itu harus mengandalkan yang namanya teknologi. Sementara Iran mengandalkan yang namanya letak geografis ya, karena Iran itu kan daerah yang bergunung-gunung ya, kemudian banyak ranjau-ranjau, kemudian gorong-gorong dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga agak susah diinvasi. Namun zaman sekarang sudah berubah guys. Sekarang sudah menggunakan teknologi ya, mau kalau masuk ke gorong-gorong juga sudah bisa dideteksi dengan teknologi ya, sehingga apa? Sehingga bisa dibombardir dengan B2 Spirit gitu ya. Jadi tanpa merendahkan pasukan Iran, menurut keyakinan saya, pertarungan ini
akan dimenangkan oleh siapa yang paling bisa bertahan lama. Itu yang menangkan pertarungan ini. Siapa yang logistiknya paling bagus, itu yang akan menangkan pertandingan ini. Saya tidak akan menyimpulkan nama di sini ya. Silakan bukan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya mengkhianati kecerdasan yang nonton video ini. Saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Jadi saya nggak mau menghina kecerdasan yang nonton video sehingga saya tidak menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Cek. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.